الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وفضله بالخلق العظيم والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين قائد الغر المحجلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Kita teruskan kajian kita di bulan Maulid yang berkah, bersama-sama menelusuri dan memahami petunjuk Nabi yang pernah dibawa kepada kita oleh para pewaris Nabi-Nya, yaitu para alim ulama. Melanjutkan kajian dari kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah del Imam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid Hafizahullah Rahimahullah Rahmatal Abrar Wa'adana Allah Wa'adallahu ilayna min barakati wa asrari wa anwari wa ulumi amin ya rabbal. Taib. Kemarin musannif berkata wa anta tawallal ummu radha'a tifliha. Hendaknya seorang ibu turun langsung untuk menyusui anaknya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ibu-ibu hendaknya menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Liman arada an yutimmar radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan susuan untuk anaknya. Paling lama berapa? 2 tahun. Paling lama itu 2 tahun anak menyusui. Cuma ibu zaman sekarang kadang tidak nyampe 2 tahun sudah dipisah. Atau ada juga yang tidak mau nyusui, disusukan ke kebo sapi. Akhirnya kurang cerdasnya. Kurang cerdasnya. Hendaknya haulaini, 2 tahun. Lebih dari 2 tahun melanggar aturan. Baik harus dipaksa diberhentiin, kasih pahit-pahitan, atau dibuat lupa dan semacamnya. Karena bayi itu kalau tidak dikasih pahit-pahitan, tidak dipaksa untuk berhenti, maka sampai 5 tahun nyusu. Karena sudah terbiasa. Makanya usahanya biasanya dipisah, kasih jamu, dikasih apa, supaya bayinya tidak senang. Karena kalau dibiarin, dimanjain terus, hatta umur 5 tahun, 20 tahun, nyusu. Repot acaranya pas nanti. Kata Imam Busiri, wa nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi. Hawa nafsu itu seperti bayi. Kalau kamu biarin, tidak dipisah, nyusu terus sampai tua nyusu.
Nafsu itu kamu biarin, dimanja, sampai tua terus terbudak dengan hawa nafsu. Tapi kalau kamu paksain, kasih pahit-pahitan, puasa, qiyamul lail, sholawat, istighfar, ngaji, ngantuk-ngantuk, dilawan ngantuknya. Nafsu maunya tidur aja nih setelah subuh nih, wah enak banget ini. Iya kan? Atau nafsu inginnya los, kerja terus, nggak ada rebo, Senin, Selasa, Rabu terus. Hawa nafsu inginnya kalau 7 hari sehari dapat 100.000, 7 hari dapat 700.000. Kalau rebo dibawa ngaji ngurang jadi 600.000. Aduh, nafsu tuh inginnya takut kurang terus. Kalau kamu turuti, ya seterusnya kamu akan tersiksa, terbudaki dengan nafsu itu sampai mati dalam keadaan terbudak dengan hawa nafsu. Kamu harus potong kompas, pahit, capek, ngantuk, harus ada yang dikorbanin. Mujahadah nafsu namanya. Maka baru kamu bisa meraih anugerah yang besar. Begitu seperti anak bayi. Kalau dimanja terus hidupnya, dimanja terus hidupnya, ya nanti akan jadi anak yang tidak mandiri. Akan ikut terus, akan bersandar terus sama orang tuanya. Kalau orang tuanya mati, repot. Bersandar ke orang, ngerepoti orang, tidak mandiri. Nah ini yang bahaya. Jadi, hendaknya anak kecil itu ada batasnya. Nyusunya 2 tahun. Ada batasnya. Untuk dimanja kapan? Untuk mandiri kapan? Biar tahu. Makanya jawabannya adalah pondok pesantren. Ngajari mandiri. Makan sendiri, tidur sendiri, nyuci baju sendiri, kering kesiar sendiri. Diajari mandiri banget. Diajari tanggung jawab. Harus tepat waktu, disiplin. Kalau tidak dihukum. Nah itu didikan mandiri. Tidak dimanja. Kalau tidak dipondokkan di rumah tok, dimanja nantinya. Ya. Jadi seperti itu. Berapa tahun nyusunya? 2 tahun. Wala tumakkin ghairaha min irdaihi illa inda darurah. Dan jangan pernah memberi kesempatan kepada selainnya di dalam menyusui bayi illa inda darurah, kecuali darurat. Jangan gampang-gampang nyusukan anak kepada ibu lain. Kecuali darurat, kamu sakit, kamu tidak kuat, kamu kena ini dan itu. Boleh kamu nyusukan anaknya kepada ibu lain, itu pun dilihat. Soleha banda ibunya, jangan asal-asalan dipilih. Karena bukan hanya air susu yang akan yang diminum sama anaknya, tabiat dan semacamnya, sifat-sifatnya. Dan kalau disusukan ke ibu lain akan berhubungan dengan hukum, namanya hukum muradhaah, ibu susu. Dulu zaman orang tua kita dulu masih banyak ini terjadi. Anaknya disusukan kepada bibinya dan semacamnya, akhirnya jadi saudara susuan. Kalau zaman sekarang kayaknya jarang. Dulu zamannya Nabi juga Nabi disusukan kepada Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Hingga banyak saudara susuan Nabi. Ada Utsman bin Mas'ud dan semacamnya. Kalau zaman sekarang kayaknya tidak mau disusuin sendiri. Atau daripada disusuin ke orang, disusuin ke sapi. Akhirnya punya banyak saudara sesusuan dengan para sapi dan kambing. Disembelih di hari raya Idul Adha. Saudara susuannya. Dimakan dagingnya. La ilaha illallah. Nah, wa idza arda'athum ra'atun, kalau seorang perempuan menyusuinya,
ukhra, wanita lain. Kalau ada, kalau harus. Fayanbaghi, maka hendaknya an yutbita dzalik, hendaknya ditetapkan hal itu ma'adzikri ismi sahibil laban, dengan menyebut nama yang punya susu. Maksudnya yang menyebabkan adanya air susu itu ada. Wa huwa zaujul murdi'ah, suami daripada ibu yang nyusui. Jadi maksudnya kalau harus disusui oleh wanita lain harus jelas yang nyusui wanita lain itu namanya ibu susuan. Jadi ibu. Tidak batal wudhu nanti. Dengan syarat dan ketentuan. Suaminya dari ibu itu menjadi bapak susuan. Namanya sahibul laban. Sahibul laban namanya. Yang punya susu. Maksudnya suaminya ibu itu yang pakai. Jadi harus tahu, diperhatiin itu, mana suaminya ini. Biar tahu. Kemudian au sayyidaha, au sayyiduha, atau tuannya kalau seandainya budak. Jadi perempuan itu yang nyusui anak kamu misalnya perempuan budak, maka tuannya adalah tuannya. Kalau budak zaman sekarang tidak ada ini. Jadi yang harus diperhatiin, suaminya dari ibu yang mau nyusui itu jadi bapak susuan, dan juga wa'adadur radha'at, bilangan daripada berapa susuannya, karena ada aturannya. Dikategorikan nyusu yang sah kalau minimal 5 kali susuan. Jadi kalau ada bayi nyusu kepada perempuan lain, nyusunya lebih dari 5 ke atas, 5 kali. 1 kali nyusu, kemudian istirahat sampai kenyang, nyusu lagi sampai 5 kali ke atas, maka baru ibu itu dinamakan ibu susu, suaminya namanya bapak susu. Tapi kalau cuma bayinya nyusunya sebentar, tester cuma tes di bawah 5, 2, 3, maka itu tidak sah, belum jadi ibu susuan. Minimal harus 5 kali. 5 kalinya itu 5 kali yang berbeda. Fala liyu'lam, agar ketahuan, annaha akal min khams, fala tuharrib, kalau kurang dari 5 kali susuan maka tidak diihramkan atau tidak muhrim. Au khamsu rada'at fa aksar, atau 5 kali susuan atau lebih, wa tuhram, maka dimuhrimkan, atau fatuharrab, diihramkan. Wahakadha. Jadi syaratnya tidak boleh kurang dari 5 kali, terpisah-pisah. Nyusu, ada yang bilang sampai kenyang, kemudian nanti lagi nyusu 5 kali. Beb, di sana nyusu beb, ibu 5 kali. Ketemu ibu lain lagi 5 kali. 5 kali. Sak kampung 5 kali, 5 kali. Ya banyak berarti ibu susuannya itu. Hah? Bisa memungkinkan gitu enggak? 5 kali, 5 kali, tabarukan semuanya, ngambil berkah. Itu kena bayi yang super kalau gitu. Karena ana Aisyah radhiyallahu anhu anha qalat kana fi ma unzila minal Qur'an asru rada'at ma'lumat yuharrimna.
Dulunya kata Sayyidah Aisyah bukan 5 kali tapi 10 kali. Tapi ternyata kemudian dihapus menjadi bi khamsin ma'lumat, 5 kali saja. Kemudian 5 kali rodoat. An-Nabi faqala wa syartuhu, nih syaratnya ya, seorang bayi biar sah susuannya. Syartu radiun hayyun lam yablugh sanatain. Bayinya hidup dan belum nyampe umur 2 tahun. Belum nyampe umur 2 tahun bayinya. Kalau sudah umur 5 tahun mau cari ibu susuan, Beb. Di orang macam-macam. Ini harusnya bayinya kurang dari 2 tahun. Itu syarat yang pertama. Syarat yang nomor 2, khamsa rada'at. Tidak boleh kurang dari 5 kali susu. Ngukurnya gimana, Beb? Dhabtuhunna bil 'urf. Secara umum saja. Sekali minum, jangan cuma mencelok sedikit kemudian pergi kemudian enggak. Jadi minum secara uruf, secara pada umumnya. Oh, ngombe wis mari ngombe. Istirahat dulu, dapat beberapa saat minum lagi secara uruf. Falau qata'a i'radan ta'addada ar-radha. Awlillahi wa ada fil hal atau tahwala min ila. Kalau pindah, maaf, dari susu yang kanan langsung pindah ke kiri. Dihitung 1 2 bagaimana? Dari ke kiri pindah ke kanan lagi. Liberian, Safa dan Marwa. Maka ini la ta'addad, tidak dibilang bilangan, tidak dianggap, itu dianggap 1. Falau qata'a yaradan, kalau bayinya berhenti dari nyusu, kemudian karena tidak mau yaradan, kemudian ada beberapa saat balik lagi, dihitung 2. Kalau sengaja berpaling. Nah sekarang fala yata'addad wa tahsab rad'a wahid. Naam. Walau haraba minha daf'atan wa awjarahu ay syaribahu khamsan mutafarriqat aw atsukana hal minha fi 5 daf'. Thumma syaribahu daf'a wahidah. Farad'atun. Sekarang gimana hukumnya kalau maaf, air susunya disedot dulu sama pompa. Kan ada alatnya itu. Kalian pikirannya jangan kemana-mana ya. Jangan traveling. Kemudian jadilah 1 botol. Kemudian diminumkannya 5 kali di waktu yang berbeda. Ayo ngombe. Dari 1 botol itu. Kemudian siang ngombe lagi. Kemudian malam ngombe lagi. Simpan kulkas, besoknya lagi. 1 botol dibuat 5 kali. Apakah sah penyusuannya sehingga jadi anak susuan? Kalau disimpan di botol dan penyalurannya 5 kali? Ini PR untuk Bapak Ibu semuanya. Cari sampai dapat jawabannya. Ya apa hukumnya kalau air susunya dimasukkan ke botol dan dimasukkan ke mulut bayinya 5 kali? Tadi kan nyusunya 5 kali langsung. Iya kan? Langsung ke ibunya. Baru jadi ibu susuan. Nah sekarang kalau disimpan di botol dulu, kemudian dimasukkan ke bayinya 5 kali. Ya apa hukumnya? Ini PR, nanti musyawarah baik ibu ngomong. Biar sesekali pembahasan obrolan rumah tangga adalah ben gak duwe tok ae sing diobrol. Paham toh? Cari sampai dapat. Ada ini, belajar. PR ini. Masalah Rahman. Kalau ragu,
Ping piro wis? Telu apa papat iki? Piro? Ngitungnya ngantuk. Hah? Aw hal rada fi haulain ambat. Ragu. Dulu waktu nyusu sama itu umur kamu berapa? 2 tahun apa 2 tahun setengah? Ya apa ini hukumnya? Fala tahrim, maka tidak jadi muhrim, tidak sah penyusuannya jika harus ya. Jadi kalau dalam bab salat ngambil yang kurang, 3 apa 4? Ngambil 3 kalau dalam bab salat, ragu. Nah, ini lau syukka hal khamsan am akal au hal rada fi awalin ambat fala tahrim. Nah, tidak termasuk diharamkan. La ilaha illallah. Wa huna wajib an nunabbi ala amrin muhim jiddan. Ada perkara yang penting. Huwa annal murdi'a qad turdi'ul walad aqal min khamsi radat. Ada ibu-ibu yang menyusui anaknya kurang dari 5. Fa ala madhhab Imam Syafi'i la yu'tabar waladuha. Maka dalam madhab Imam Syafi'i kalau kurang dari 5 itu anak tidak dianggap jadi anaknya. Lakin al-afdal al-aqdu bil ihtiyat faqad dhahaba al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wa Ahmad fi riwayah indahu katsir min as-sahaba wa tabi'in ila anna qalil rada wa kathiru yuharram wa in kana masuhu wahid. Ada juga pendapat mazhab yang lain, maka sedikit dari minum air susu ibu lain bisa menjadikan muhrimnya walaupun 1 kali sedotan. Pendapat mazhab lain, mazhab kita harus 5 kali. Fasyartu fi tahrim indahum, tapi syaratnya air susunya benar-benar masuk ke perutnya bayi itu. Wa anna hadarati ta'amal ma'al murda fi masalah nikah la anna umum min rada. Jadi kalau sudah besar tidak boleh kawin sama ibu susuannya. Atau tidak boleh kawin sama bapak susuannya. Atau tidak boleh kawin sama saudara susuannya. Saudara susuan itu. Dulu kamu sepupuan, dulu kamu nyusu sama ibu bibinya, ini anaknya mau dikawin, nggak boleh kalau pernah saudara susuan. Terus ke atas, bapaknya ibu susuan, bapak ibunya ibu susuan itu jadi kakek neneknya. Fahim tuh? Fahim tuh? La ilaha illallah wa sallallahu Muhammad. Fayaram nikah min enam minha wa min usuliha wa furu'iha. Ke atas bapaknya kakek nenek haram, ke bawah juga. Wa min akhawatiha, dan dari saudaranya ibu. Berarti apa? Bibi. Wa banat akhawatiha, anak dari saudara ibu. Berarti apa? Sebut wa banat, anak dari saudara ibu. Wa kadza min ammatiha wa khalatiha. Begitu juga dari pamannya ibu susuan, bibinya ibu susuan. Enggak boleh itu semuanya langsung tersambung semuanya. La ilaha illallah. Makanya harus tahu, dikabari kalau memang pernah nyusu sama orang lain. Hati-hati. Kalau sudah nyusui 5 kali susuan, maka itu anak jadi anaknya, anak susuan namanya. Yang nyusui jadi ibunya. Ibu susuan. Ini hati-hati. Fa'innahu yuhrimu minar radha'ah, yang diharamkan dari radha'ah, dari susuan, ma yuhrimu minan nasab, apa juga yang diharamkan dari nasab, kama fil hadis syarif, seperti yang ada di dalam hadis. Jadi kayak nasab sudah. Ini apa nasab? Ibu, bapak tidak boleh dinikahi. Tidak batalu, saudara, anak, ponaan, bibi, ke atas, ke bawah, ke samping, semua jadi kayak nasab kalau rodok sudah. Padahal dulunya orang lain itu. Paham tuh? Di dunia para masyaikh dulu banyak kayak gini. Itu ada
orang soleha perempuan, bibinya soleha, tabarukan ke sana, akhirnya jadi ibu susuan. Harus tahu, harus dijaga. Tapi di masyarakat umum jarang nemuinya. Ya, karena takut mau disusuin ke tetangga, takut tidak tepat, takut akhlaknya, takut ininya ragu. Kalau di dunia pesantren, di dunia ilmu, kalangan ahli ilmu, banyak terjadi yang kayak gitu. Nah, mereka menjaga kesambungan nasab. Nasab rodok sama nasab kelahiran itu sama. Faham sampai di sini? Dan kalaupun harus nyari ibu susuan, harus cari yang solehah. Jangan asal-asalan, pokoknya nemu wong wedok. Akhirnya ternyata nakal dan semacamnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah ibunya. Siapa? Namanya Sayyidah Aminah. Yang kedua siapa? Enggak, itu yang ketiga. Yang kedua siapa? PR lagi. Ini bulan Maulid ini. Banyak PR. Masa murid-murid tidak pernah dikasih PR? Ya, ada 3. Yang nomor 3 Sayyidah Halimah. Yang nomor 2 Suwaibah Islamiyah, yang dulunya dimerdekakan. Tapi dicek lagi, takut salah. Jadi ada 3 wanita pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa tuh. Rasulullah yang disusui, luar biasa. Jadi itu biasa. Sudah saya jelaskan dulu di kalangan Arab, kalau ada bayi mereka mengirimkannya ke ibu-ibu yang ada di pedalaman, di bedui-bedui untuk disusui. Itu sudah kebiasaan Quraisy zaman dahulu kala. Tujuannya untuk menguatkan mental bayi. Dipisah sama ibunya, dibawa ibu-ibu yang ada di pedalaman untuk disusui dan dikasih ongkos biaya. Itu biasa di kala itu. Katanya Syekh Said Ramadan Al-Buti, hikmahnya adalah agar terdidik anak itu di pedalaman. Karena anak yang terdidik di dalam pedalaman atau di kampung mentalnya lebih kuat. Siap terjun. Paham tuh? Lain dengan yang terdidik di perkotaan. Cengeng biasanya. Karena serba instan. Sedikit-sedikit beli ini, beli itu, serba instan, tidak penuh perjuangan. Kalau orang kampung penuh perjuangan. Mau ikan sih mancing dulu. Kalau orang kota Gojek, GoFood. Ya kan? Ini dari Boto aja ada Gojek, GoFood. Di kota-kota sedikit-sedikit Gojek, GoFood. Go, semua serba go. Tinggal mesen datang, dimanja. Kalau orang kampung, tidak ada go-go-goan. Si masak duluan, si ini duluan, usaha. Mentalnya kuat. Makanya pemimpin-pemimpin besar yang ada di dunia ini, awalnya dari pedalaman. Maka beruntunglah jadi orang kampung. Karena mental sudah biasa kuat. Baru jadi orang kota. Kalau orang kota biasanya cengeng, gampang nangis. Mentalnya rendahan, tidak kuatan, tidak tahan. Itu diantara hikmahnya bayi-bayi di kala itu dikirim ke pedalaman. Kayak kita juga di sini punya anak, biar mentalnya kuat dipisah. Orang tua harus tega memisahkan anaknya. Lagi asiknya, lagi lucu-lucunya, kelas 3, 5, 6 SD. Mondoknya. Pergi kau mondok. Biar bapak ibumu nangis sekarang daripada nangis dan
Harus raja tega, jangan saken aku. Kadang anaknya sudah belum semangat mondok, ibunya yang tidak kuat. Baru mondok seminggu didatangi terus setiap hari. Yang cengeng ibunya. Akhirnya ketularan anaknya cengeng juga, Mas. Seharusnya kuat mental, biarkan. Demi masa depan mulai mondok ikon. Gitu, jangan terbawa dengan manja, kasih dan sayang, akhirnya anaknya tak terdidik dengan baik. Paham tuh? Akhirnya jadi harus kuat mentalnya anak. Kirim. Mondok kemana? Berapa tahun? Saya umur 13 tahun sudah dibuang ke Kalimantan di Pulau Borneo sana. Jarang lebaran sama orang tua. Hah? Lebaran di pondok. Kalau sudah lebaran duduk di pojok, nangis cewek. Karena tidak bareng sama orang tua. Model pun tidak punya uang, model pun ucapin selamat. Kalau sekarang kan tinggal WA dan sak macamnya. Ya jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, biar bersakit-sakit dahulu, baru senang-senang. Ke Hadramut 4 tahun, dah ketemu orang tua, dah apa? Lebaran gitu memang. Jadi kuat. Kalau dari kecil dimanja terus tidak pernah pisah, dimomong terus, anak-anak makan terus enak-enak, nanti capek kalau udah besar, bikin susah ke kamu. Jangan, harus tega. Yang penting jelas anak arahnya kemana. Oh pondok. Oke. Kalau biasa dimanja akan tersiksa nanti di masa tuamu. Tidak ketemu, tidak punya mental, tidak punya didikan, latar belakang yang baik. Wal iyadu billah. Jadi pulang berapa? 8 tahun total mondok. Dari umur 13 sampai umur 21. Pulang tinggal metik hasilnya. Tinggal mengamalkan ilmunya. Ya kan? Dari jarangnya ketemu bapak ibu, abah meninggal, walid saya meninggal, sedih namanya anak ditinggal bapak. Tapi sedihnya itu ya biasa karena memang dari kecil jarang kumpul gitu. Beda dengan anak yang tiap hari ngumpul, hari tinggal mati. Kiamat. Karena sudah biasa sama orang tua. Jadi harus tega demi masa depan anak yang baik. Jangan dimanja. Allahumma shalli ala Muhammad. Hada, ini penutup. Ma yassarallahu jam'ahu bimahdi fadli wa karami. Ini dia yang Allah permudah kumpulannya, murni karunia dan kebaikan Allah. Wa arju minhu subhanahu wa ta'ala. Dan saya berharap, betul ya, kita ada di penutupan ini ya. Subhanallah, nyembelih kambing berarti ya. Setuju enggak? Nggawa dhewe. Wes awak mau ngajar tuku kambing. Apa nih? Ada di santri akhir zaman sampean. Wedi gawe ilmu sing jaro sate soto. Apa iki? Kudu ngerti dhewe lho ya. Wa arju minhu subhanahu wa ta'ala, dan saya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu, supaya kitab ini Allah jadikan muqarriban ila jinanih, mendekatkan kepada surga, wa sababan ilal fauz, dan menjadi penyebab untuk meraih keberuntungan biridhah, dengan ridha Allah. Innahu sami'ul mujib, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha menjawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
Salawat Allah kepada Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, dan kepada keluarga dan sahabatnya. Walhamdulillahi rabbil. Qala jami'uhu, berkata yang ngumpulin kitab ini, al-faqir ilallah, yang butuh kepada Allah. Siapa beliau? Muhammad bin Salim bin Hafid. Bukan Rasul alim, Muhammad ini namanya orang. Yang ngarang kitabnya adalah abahnya Habib Umar bin Hafid, namanya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Salim ini di Bondowoso dulu, sering. Pernah di Bondowoso, balik lagi ke Hadramut, balik lagi Bondowoso, kemudian balik lagi ke Hadramut. Punya anak, salah satu putrinya ada di Bondowoso, baru meninggal. Habibah Masyhurah, kalau tidak salah. Makanya Habib Umar kemarin-kemarinnya sering ke Bondowoso. Kemudian tinggal di Mistah. Habib Salim ini alim luar biasa. Bin Hafid bin Abdullah bin Idrus bin Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Alawi, nasabnya ke Habib Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Hadramut sana. Al-Husaini berarti keturunan Nabi dari Sayyidina Al-Hadrami berarti Hadramut, orang Hadramut, Al-Hadrami. Asy-Syafi'i berarti madhabnya bermadhab Syafi'i. Ada di sini Pak Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Kana al-faraghu min jam'ihi, selesai ngarang kitab ini fi itsna wa ishrin min Sya'ban, tanggal 22 bulan Sya'ban tahun 1361 Hijriah. Berapa? Sekarang tahun berapa? 1445 dikurangi 1360, 84 tahun yang lalu. Kitab ini dikarang berapa tahun? Insyaallah nyampe kesampaian. Dan belum ada yang belum lahir kan? Kitab ini sudah lahir. Kalian bisa baca sudah sekarang. Alhamdulillah. Berarti kitab ini barokah enggak? Kita tidak pernah ketemu sama pengarangnya. 84 tahun yang lalu dikarang, dibaca tahun 2023. Subhan. Banyak sekarang karangan-karangan kitab tidak ada yang baca. Ini nunjukin bahwa beliau ikhlas. Wa kana al-faragh min tankihi indal azm. Selesai daripada tankih, pembersihan. Maksudnya tankih itu penataan yang rapi, indal azm, ketika punya tekad ala tabihi untuk dicetak yaumul khamis. Ketika ingin punya niat untuk mau dicetak, selesai hari Kamis. Setelah dibersihkan, dirapiin. Fi 29 dari bulan Dzulhijjah Al-Haram tahun 1379. Oh, ini karangan pertamanya 1361, ini setelah dirapiin 1379. Tis'u sab'in wa 300 wa alaf hijriyah. Ala sahibiha azkatahiyah, kepada yang hijrah salam yang terbaik, yaitu kepada Nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nafa'anillahu wa iyyakum bima fih. Semoga kita dapat manfaat dan kalian semuanya dari Allah dengan kitab ini. Min ulumil zahira wa batinah, dari ilmu-ilmu zahir dan batin. Nas'alullah husnaha, dan kita minta husnul khatimah untuk bisa diamalkan ilmu yang manfaat ini. Bi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jadi ini alhamdulillah kita sudah taman tuh biasanya diselamati. Hataman Quran diselamati, hataman ilmu diselamati. Allahumma Muhammad. Kira-kira setuju enggak mau diselamati ini? Yakin? Keberatan apa tidak? Jadi kita selamatannya